Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang karena atas rahmatnya pada kesempatan hari ini berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lucy Nabila Safitri dengan NIM C1C023074. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan syariah. Konsep pemeliharaan harta kekayaan. Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah, titipan dari Allah. Sedangkan pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadanya. Quran Surat An-Nur ayat 33. Pada dasarnya, Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka jangka keberlangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang Muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dalam pencarian harta dengan aturan syariah. Misalnya, larangan mendapatkan harta dengan mencuri, menipu, menjual barang haram, serta memakan hasil riba dan lain sebagainya. Akad kontrak transaksi. Yang pertama itu ada akad tabaruk. Tabaruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak dituju untuk memperoleh laba, transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Namun, tidak mengapa jika pihak yang berbuat kebaikan meminta sekedar menutupi biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad tabaru tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut. Nah, akad yang kedua itu ada akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperolehkan keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract dan natural countertaining contract. Nah, masuk ke dalam transaksi yang diharamkan dalam Islam. Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalim pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak yang tidak batil, yaitu tidak ada pihak yang menzalim dan dizalim. Sehingga jika tidak memperoleh hasil harus mengeluarkan biaya, hasil usaha muncul bersama biaya, dan jika ingin keuntungan harus mau menanggung risiko. Masuk ke dalam riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan, al-ziyadah, berkembang an-nunu, meningkat al-irfita, dan membesar al-ulu. Imam Saraski mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis adanya pandangan iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Menurut ijma, konses para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Lebih jauh lagi, lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga-bunga adalah sama dengan riba dan haram secara syariah. Bahkan MUI adalah
atau Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman al-qard atau utang piutang al-dayin, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lain, hukumnya adalah haram. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fal dan riba nasi'ah. Lalu masuk ke dalam prinsip sistem keuangan syariah. Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan Islam. Seiring melemahnya sistem khalifah, pada akhir abad ke-19, dinasti Antonium memperkenalkan sistem perbankan barat pada dunia Islam. Perkembangan selanjutnya pada akhir 1970-an, mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah, kemudian berkembang pesat saat ini sehingga banyak negara telah melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis. Filosofi sistem keuangan, bebas bunga atau larangan riba, tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenalkan pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemeratan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil, maka ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh pemberi modal. Lalu masuk ke dalam jenis instrumen keuangan syariah. Menurut Sri Nur Hayati dan Wasila, instrumen keuangan syariah dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah akad investasi, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk entertain kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mudarabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola. Yang kedua, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisabah bagi hasil. Yang ketiga itu ada suku, adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat ada saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah. Akad yang kedua itu adalah akad jual beli atau akad sewa. Menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kertain kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah murahabah, salam, istisna, dan ijarah. Yang ketiga itu adalah akad lainnya. Jenis-jenis akad lainnya adalah syarab, wadiah, kordul, hasan, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Nah, dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa transaksi menurut Islam adalah segala transaksi yang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan sesuai hukum Islam yang berlaku, seperti yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Di dalam sistem transaksi syariah, yang paling penting adalah adanya akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya akad tersebut, maka transaksi yang dilakukan tidak dibenarkan mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Adapun asas-asas dalam transaksi menurut syariah adalah dalam melakukan transaksi haruslah didasarkan pada rasa saling mengenal ta'aruf, rasa memahami tafahum, rasa menolong ta'awun, rasa menjamin takaful, dan rasa bisinergi tahaluf. Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang dizalim dan menzalim. Hasil usaha muncul bersama biaya dan untuk muncul bersama risiko. Dengan adanya prinsip ini, maka berkembanglah berbagai instrumen keuangan syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.